Halo semuanya, kembali lagi di channel Di Atas ID. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kepribadian. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, adapun yang pertama, yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. Faktor genetis maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu dari kedua orang tuanya, atau bisa jadi gabungan atau kombinasi dari sifat kedua orang tuanya. Oleh karena itu, sering kita mendengar istilah buah tidak akan jatuh dari pohonnya. Misalnya, sifat mudah marah yang dimiliki oleh seorang ayah bukan tidak mungkin akan menurun pula pada anaknya. Lalu yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang, mulai dari lingkungan terkecilnya, yakni keluarga, teman, tetangga, sampai dengan pengaruh dari berbagai media audiovisual seperti TV, atau media cetak seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Lingkungan keluarga, tempat seorang anak tumbuh dan berkembang akan sangat berpengaruh pada kepribadian seorang anak, terutama dari cara para orang tua mendidik dan membesarkan anaknya. Sejak lama, peran sebagai orang tua seringkali tanpa dibarengi pemahaman mendalam tentang kepribadian. Akibatnya, mayoritas orang tua hanya bisa mencari kambing hitam bahwa si anaklah yang sebenarnya tidak beres ketika terjadi hal-hal negatif mengenai perilaku keseharian anaknya. Seorang anak memiliki perilaku yang demikian sesungguhnya karena meniru cara berpikir dan perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh orang tua mereka. Contoh, orang tua sering memerintahkan anak-anaknya, tolong kalau nanti ada telepon bilang ayah atau ibu sedang tidak ada di rumah atau keluar rumah, karena ayah atau ibu akan tidur. Peristiwa ini adalah suatu pendidikan kepada anak bahwa berbohong boleh atau halal dilakukan. Akibatnya, anak juga melakukan perilaku bohong kepada orang lain, termasuk pada orang tua yang telah mencontohinya. Jika perbuatan bohong yang dilakukan oleh anak memperoleh kepuasan atau kenikmatan, minimal tidak memperoleh hukuman, maka perbuatan bohong itu akan dikembangkan lebih lanjut oleh anak tersebut. Bahkan, mungkin saja daya bohong itu akan menjadi suatu kesenangan dan dapat menjadi suatu keahlian yang lama-kelamaan menjadi kepribadiannya. Demikian juga perilaku positif dan negatif lain yang terpraktikkan di lingkungan rumah. Menurut Levin pada tahun 2005, menjadi orang tua sesungguhnya merupakan proses yang dinamis. Situasi keluarga acap kali berubah. Tidak ada yang bersifat mekanis dalam proses tersebut. Akan tetapi, dengan memahami bahwa kepribadian mengaktifkan energi, mengembangkan langkah demi langkah, serta menyadari implikasi setiap langkah terhadap diri anak, para orang tua secara perlahan akan mampu menempuh rasa percaya diri pada diri anak. Selanjutnya, Levin menegaskan bahwa kepribadian orang tua akan berpengaruh terhadap cara orang tua tersebut dalam mendidik dan membesarkan anaknya, yang pada gilirannya juga akan berpengaruh terhadap kepribadian si anak tersebut. Ada 9 tipe kepribadian orang tua dalam membesarkan anaknya, yang juga dapat berpengaruh pada kepribadian si anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penasihat moral, yaitu terlalu menekankan pada penelitian, analisis, dan moral. Kedua, penolong, terlalu mengutamakan kebutuhan anak dengan mengabaikan akibat dari tindakan si anak. Yang ketiga, pengatur, selalu ingin bekerja sama dengan si anak dan menciptakan tugas-tugas yang akan membantu perbaikan keadaan. Yang keempat, pemimpi, selalu berupaya untuk berhubungan secara emosional dengan anak-anak dalam setiap keadaan dan mencari solusi kreatif bersama-sama.
Yang kelima, pengamat. Selalu mencari sudut pandang yang menyeluruh, berupaya mengutamakan objektivitas dan perspektif. Yang keenam, pencemas. Selalu melakukan tanya jawab mental dan terus bertanya-tanya, ragu dan memiliki gambaran terpuruk sampai mereka yakin bahwa anak mereka benar-benar memahami situasi. Yang ketujuh, penghibur. Selalu menerapkan gaya yang lebih santai. Yang kedelapan, pelindung. Cenderung untuk mengambil alih tanggung jawab dan bersikap melindungi. Berteriak pada si anak, kemudian melindunginya dari ancaman yang datang. Yang terakhir, kesembilan, pendamai. Dipengaruhi kepribadian mereka yang selalu menghindar dari konflik. Berdasarkan 9 tipe kepribadian orang tua dalam mendidik anaknya secara moralitas, maka tampaknya hanya 3 tipe yang sejalan dengan pembentukan kepribadian melalui peningkatan pertimbangan moral, yaitu tipe pengatur, pengamat, dan pencemas. Pembentukan kepribadian melalui peningkatan pertimbangan moral menghendaki orang tua di lingkungan rumah tangga bertindak sebagai teman yang dapat bekerjasama dengan anak-anak mereka dalam menyelesaikan segala tugas guna memperbaiki keadaan sosial maupun fisik. Kepribadian orang tua sebagai pengamat yang menggunakan sudut pandang menyeluruh yang objektif akan membantu cara berpikir moral anak ke arah yang luas, objektif dan menyeluruh. Demikian juga kepribadian orang tua tipe pencemas yang selalu membawa anak untuk berdiskusi, bertanya jawab, dan mengajak berpikir dalam menghadapi tantangan dan konflik adalah sejalan dengan teori perkembangan moral kognitif dalam peningkatan pertimbangan moral guna pembentukan kepribadian yang baik bagi anak-anak. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu yang kita bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan, yang kita kembali perbaiki ke depannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.